Karena dia merupakan pejabat publik, itu rakyat berhak ya menuntut, mengontrol kalau ada hal-hal yang menyimpang dari publik. Baik. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada Pak Jokowi yang merindukan di demo. Di demo, betul ya. Itu, ya. Luar biasa gitu, sangat demokratis negara ini. Ya, seperti itu ya. Baik. Secara linguistik forensik, Bro, demo itu legal atau ilegal sih? Apa? Demo itu legal. Halal. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang hanya persoalannya di situ ada akses ya. Sepanjang tidak ada akses tetap halal gitu ya. Akses apa yang membuat demo itu menjadi kejahatan? Tidak ada hubungannya dengan demo, itu ada pasal-pasal lain, ada derivasinya. Ya, akses apa saja, Bro, contohnya? Ketika menimbulkan kerugian ya untuk persona atau kepentingan umum, yang dituntut itu bukan demonya, ya. Individunya. Perilaku kerusuhannya itu sebagai tindakan kriminal. Demonya tetap sah. Demonya tidak gugur sebagai sesuatu yang dimuliakan, sebagai bagian dari hak dan ekspresi berdemokrasi. Tapi tindakan yang merugikan, taman-taman jadi rusak, ya, menimbulkan luka dan sebagainya, segala macam. Dan itu pun dalam kajian linguistik forensik, tindakan itu harus menimbulkan kerugian material yang terukur. Baik. Ya, seperti itu. Baik, Bro. Ini ada peristiwa demo tadi sah, ada pemberitahuannya, tidak ada kerugiannya, bahkan aspirasinya ditampung, bahkan aparat kepolisian juga ikut menjaga. Sama sekali itu tidak ada akses kejahatannya gitu. Kalau ada akses kejahatannya, paling tidak akan dibubarkan oleh aparat penegak hukum. Ini demonya tidak dibubarkan sama sekali, tidak ada akses kejahatan. Nah, kalau demo yang demikian tadi, yang ada pemberitahuannya, yang ada pengawalan aparat, yang penyampaian aspirasinya juga diterima, yang selesai juga dengan damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada macam-macam, tidak ada akses negatif lah begitu. Apakah demo yang demikian kemudian bisa ditafsirkan sebagai demo yang patut disebut atau dikualifikasikan sebagai keonaran? Kami lanjutkan pada unsur selanjutnya, Prof. Di pasal 14 ini ada unsur menerbitkan. Secara bahasa, frasa menerbitkan itu apa pengertiannya, Prof? Itu padanan dari mempublikasikan. Ya. Nah, itu. Artinya sesuatu yang tadi ya, itu padanannya sama dengan menyebarkan. Menyebarkan. Ya. Hanya dalam kata apa? Menerbitkan. Menerbitkan itu mengandung makna penggandaan. Ya. Jadi sesuatu itu diperbanyak. Kalau menyebarkan bisa hanya satu lembar, ya, nyampaikan satu orang. Kalau menerbitkan, ini ada aspek kuantitatif, ya, sekian banyak, gitu, ya. Biasanya seperti itu. Baik, ini yang unsur yang paling penting lagi ingin kami tanyakan adalah frasa atau ungkapan keonaran, karena ini yang memang dari kemarin kami perlu penjelasan secara linguistik, karena di dalam pasal juga tidak ada penjelasannya begitu. Apa yang dimaksud dengan keonaran, khususnya nanti kalau dikaitkan dalam proses pidana begitu, sebagaimana keahlian Prof selaku ahli linguistik forensik. Keonaran itu bentuk dasarnya onar, yaitu bentuk verbal, sebuah tindakan. Itu ya, dalam kategori linguistik forensik itu speech act, ya. Artinya sesuatu ungkapan verbal yang bisa diukur dalam perilaku. Onar itu artinya sesuatu yang bisa diperiksa, dilihat, didengar, ya, itu terjadi. Sementara ketika bentuknya adalah keonaran, ini menjadi adverb, ya, menjadi situasi dan kondisi, ya, yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Ini onar. Gitu, ya. Jadi di situ ada ketertiban umum. Jadi onar itu cenderung berlangsung di ruang publik, ya, dan nggak sendirian.
tidak ada keonaran kalau hanya sendiri, berjamaah ini onar itu. Ya. Baik, saya kaitkan keonaran ini tentu dalam konteks peristiwa. Pertama ini Undang-Undang tahun 46 dan peristiwanya keonaran tadi, bisakah keonaran tadi kita anggap hadir dalam suatu peristiwa kalau yang pertama itu menimbulkan gelisah. Jadi ada semacam sinonim seolah-olah keonaran itu sama dengan rasa gelisah. Yang kedua, keonaran tadi tidak muncul di ruang publik, ruang nyata, ruang konvensional, tapi di ruang digital. Sebagaimana kita ketahui saat terbitnya undang-undang ini dulu belum ada atau tidak ada ruang digital. Keonaran di ruang digital misalkan pro kontra komentar di dalam suatu ujaran yang dianggap itu menimbulkan keonaran. Yang ketiga, saya juga ingin konfirmasi apakah suatu keonaran tadi terkonfirmasi dengan adanya demonstrasi. Jadi 3 hal ini Prof tolong, apakah keonaran itu muncul dalam bentuk rasa gelisah, yang kedua di ruang sosial media, tadi Prof katakan harus di ruang konvensional, yang ketiga apakah bisa suatu aktivitas demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya keonaran. Begitu. Baiklah, Undang-Undang nomor 14 tahun nomor 1 ya, tahun pasalnya 14. 46 ya, itu memang ada di situ kata keonaran. Ya, itu dari segi linguistik forensik itu berasal dari kata onar. Ya, dan kalau kita konfirmasi pertama, ya, ketika saya menganalisis itu KBBI untuk mendapatkan makna leksikal. Ya, saya tidak menemukan di KBBI, ya, ketika diklik onar itu ada turunan gelisah, nggak ada. Sama sekali tidak ada ya? Sama sekali tidak ada. Anak kata dari itu nggak ada ya? Jadi penjelasan dari kata onar itu di KBBI tidak ada kata gelisah. Ya. Yang ada adalah tindakan, kejadian, ya, yang berlangsung di tempat umum. Ya. Itu leksikalnya. Tapi untuk memahami sebuah kata tidak cukup dengan leksikal saja. Harus dianalisis juga konteksnya, kapan, di mana, siapa, ditujukan kepada siapa kata itu. Ya. Itu akan berubah, bertambah, bergeser si makna. Nah, makna keonaran saya uji petik lewat Google, ya. Itu dari masa terbitnya kata onar itu dalam draft hukum tahun 46 sampai hari ini, ya, itu hanya muncul, ya, dalam berita di Detikcom, di majalah Pista tahun 85, ya, di Harian Abadi tahun 64, berkaitan dengan kejadian kriminal, ya, dan huru-hara yang dilakukan oleh anak-anak muda dan para begal. Itu aja. Nggak ada kata onar digunakan misalnya untuk demo, nggak ada. Saya nggak menemukan, ya. Itu bisa diuji di Google, ya. Nah, terakhir saya dapat di majalah Pista misalnya kata onar itu dipertunjukkan musik Good Bless, ya, gitu. Musik, pertunjukan segala macam, anak-anak bikin ribut segala macam. Majalah Pista memberi judul terjadi keonaran untuk seperti itu. Di Sindo, ya, beberapa bulan yang lalu kata onar digunakan untuk geng motor, ya, yang membawa senjata tajam di jalanan dan mengganggu ketertiban umum. Media mengasih label onar, ya, seperti itu. Baik. Jadi dari segi teks, ya, nggak ada urusan dengan gelisah. Dari segi konteks, ternyata ini kata onar ini sangat spesial. Baik penuturnya, media, ditujukan kepada siapa dan tentang apa. Karena itulah lapisan-lapisan yang memang lazim terjadi dalam analisis linguistik forensik untuk mengidentifikasi sejauh mana teks itu berdampak hukum ketika diverifikasi ke peristiwa. Seperti itu.
Baik, saya ingin mengkonfirmasi Prof. Prof tadi sudah jelaskan bahwa keonaran itu harus hadir di ruang nyata, ruang konvensional. Nah, pertanyaan yang kedua tadi setelah masalah gelisah, yang kedua, apakah pro kontra di ruang sosial media ditandai dengan adanya komentar beragam, komentar yang berseberangan, itu bisa dianggap bagian dari keonaran? Ini di sosial media, Prof, bukan di ruang konvensional. Nah, saya memang saya peneliti khusus penggunaan bahasa di ruang virtual. Disertasi saya tentang itu, ya. Tentang kata terorisme di berbagai media di Indonesia, ya. Gitu. Dan bagaimana respon publik terhadap kata terorisme itu. Jadi saya mengenal betul karakteristik penggunaan bahasa di ruang virtual. Ada dua kategori yang mulia di situ. Ada konteks media dengan segala macam teknologinya. Ada konteks situasi komunikasi. Ya. Jadi konteks media di ruang virtual itu berbeda dengan konteks media di ruang konvensional. Ya. Karena ada bantuan teknologi yang nggak bisa terjadi di ruang konvensional. Misalnya komunikasi sinkronis, asinkronis, ya, pilihan kata, tematik dan sebagainya itu dipengaruhi oleh bagaimana media memfasilitasi itu semuanya. Sehingga kata-kata yang beremosi tinggi misalnya di ruang virtual itu ternyata hasil penelitian saya tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi di ruang konvensional. Di ruang virtual ada maki-maki, amarah yang luar biasa dengan kata-kata nama binatang segala macam. Ya. Tapi ketika terjadi di ruang komunikasi itu drop, hilang, bahkan terjadi proses eufemisme, penghalusan yang luar biasa. Ya. Itu. Makanya saya merekomendasikan dalam beberapa kasus penggunaan bahasa di ruang virtual, analisis dampak hukumnya tidak bisa disamakan dengan analisis penggunaan bahasa di ruang konvensional. Karena alasan karakteristik media. Yang kedua, alasan karakteristik situasi komunikasi. Yeah. Ya. Situasi komunikasi di ruang virtual berbeda dengan situasi komunikasi di ruang konvensional. Misalnya soal relasi kuasa. Ya. Itu. Saya rakyat biasa, Pak Jokowi presiden, maaf. Ya. Di ruang konvensional tentu saya akan menggunakan sejumlah perangkat sebagai posisi sebagai rakyat kepada presiden. Saya determinan, Pak Jokowi pasti dominan dengan kepresidenannya. Di ruang virtual saya bisa leluasa, ya. Apalagi kalau pakai anonim. Sebagai sahabat, begitu ya. Sebagai teman. Dengan komentar bahkan bisa mungkin saja kalau saya marah, saya tunjukkan emosi saya. Kenapa? Tidak face to face, tidak berhadap-hadapan. Jadi pengaruh situasi komunikasi di ruang virtual itu sangat signifikan. Baik, saya kembalikan pada makna kontekstual. Kalau leksikal sudah jelas nggak masuk, kontekstual, saya mau kaitkan begini, Prof. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu kan pasti ditujukan untuk keonaran di ruang konvensional gitu. Nah, hari ini misalkan ada anggapan bahwa keonaran itu terjadi di ruang virtual. Apakah sesuai dengan keterangan Prof tadi, apakah ini tetap bisa dipaksakan? Dianggap sama apa yang terjadi di ruang sosial media dengan ruang konvensional, padahal faktanya telah terjadi penghalusan menurut bahasa Prof tadi. Ya. Yang mulia, saya harus melakukan interpretasi ya kalau memasuki wilayah ini. Karena ada dua data yang berbeda penggunaan bahasa pada waktu undang-undang itu diterbitkan kemudian diberlakukan sekarang. Yeah. Saya melihat munculnya undang-undang ITE 2008 yang kemudian direvisi 2016 ya. Itu adalah fenomena yang sangat cerdas dari segi linguistik forensik. Ya. Artinya pemerintah menangkap bahwa ya peristiwa penggunaan bahasa di ruang konvensional itu berbeda dengan di ruang virtual. Makanya muncul undang-undang ITE khusus mengakomodasi, mengatur bagaimana melindungi masyarakat ya
dari tindakan-tindakan berbahasa yang berdampak hukum di ruang virtual ITE, gitu ya. Ini bisa dikonfirmasi ke ahli pidana misalnya, apakah sejauh mana itu, karena saya melihat ini nggak bisa disamakan, gitu ya, seperti itu. Kedua, analisis historis. Ya. Jadi dalam kajian linguistik forensik, yang namanya kata, maknanya itu terikat oleh masa. Kata gotong royong hari ini dengan ketika kita menjelang kemerdekaan itu ternyata sudah bergeser sekali. Ketika zaman kemerdekaan yang namanya gotong royong itu gratisan banget, ya. Kalau sekarang, Sekarang minimal ada konsumsi, ya. Gitu. Bahkan harus ada uang saku, namanya gotong. Nah, namanya masih label gotong royong, ya. Tapi tindakannya sudah berbeda. Ini bukan dosa, bukan apa. Bahasa begitu memang karakteristiknya, ya. Itu ya. Jadi dinamis dan sesuai dengan konvensinya. Makanya ketika pemerintah mengantisipasi perkembangan hukum, muncullah undang-undang ITE. Kenapa perilaku tindakan berbahasa di ruang kongres sudah tidak memadai lagi, gitu ya. Seperti gitu, makanya muncullah undang-undang ITE, terutama pasal 28 yang saya tahu ya, itu yang menunjuk kepada tindakan-tindakan ya yang berbahasa yang menimbulkan kebencian dan seterusnya. baik. Sehingga ketika ada fenomena penggunaan bahasa yang berdampak hukum di ruang virtual, menurut saya, tafsir saya, relevannya itu dengan undang-undang ITE. Karena undang-undangnya dimaksudkan memang untuk itu. Untuk itu ya. Lex spesialisnya memang untuk itu. Iya, untuk itu. Untuk semua tindakan. Di ruang Di digital. riwayat hidup saya ada sekitar 170 sekian pengalaman saya mengadvokasi kasus-kasus. 50 kasus itu lebih banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan dan sebagainya di ruang virtual. Ya. Itu. Baik. Tinggal satu lagi, Prof. Sebelum beranjak ke pasal yang lain. Ya, ini tentang demo itu sendiri, Prof. Mohon diterangkan demo itu secara mungkin leksikal atau ada makna yang lain yang mungkin Prof bisa terangkan. Apa maknanya, apakah halal demo dan seterusnya. Yang paling penting adalah kami ingin tahu apakah adanya satu demonstrasi itu mengkonfirmasi adanya satu tindakan keonaran. Demo ini itu kosakata asing ya, itu berasal dari bahasa Latin. Kata dasarnya demos, ya. Bisa demonstrasi, bahkan berdekatan dengan demokrasi, ya. Itu sama kata-kata dasarnya. Kalau demokrasi, demosnya itu rakyat, ya. Krasi itu pemerintahan, kekuasaan. Jadi pemerintahan, kekuasaan yang berdasarkan berbasis kerakyatan. Sederhananya begitu. Demonstrasi, ya, krasi itu adalah unjuk pendapat, unjuk perasaan, ya. Unjuk Bagaimana pendapat, rakyat unjuk ya mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya yang berkaitan dengan pelayanan publik pada mulanya dulu. Ya. Jadi kasus-kasus publik, ya, yang berkaitan dengan kemaslahatan atau kemudaratan orang banyak. Itu asal muasalnya. Dalam konteks Indonesia bisa saya telusuri, Undang-Undang Dasar 45 menjamin ya kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Turunannya ya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 jelas eksplisit ya menulis kata demonstrasi ya sebagai tindakan. Ya, kata kuncinya itu adalah tindakan. Jadi harus ada yang melakukan. Bisa perorangan, bisa kelompok. Ini undang-undang, ya. Itu. Apa? Sebagai perwujudan hak berdemokrasi. Ini bahasa undang-undang. Ya. Nah, ini bisa diverifikasi kepada konteksnya. Ada kejadian demokrasi, tinggal diverifikasi saja. Baik. Ya. Apakah memenuhi syarat? Ya, dia mengungkapkan aspirasi berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan personal. Ya, karena dalam analisis linguistik forensik kasus itu terbagi dua yang mulia.
ada kasus absolut, ada kasus struktural. Ya. Absolut itu hanya berkaitan dengan identitas dirinya sendiri, yang negara melindunginya. Ketika masuk ke wilayah struktural, itu terbuka. Ya. Semua perilaku terbuka untuk didemo, dituntut pertanggungjawabannya. Ya. Karena dia merupakan pejabat publik, itu rakyat berhak ya menuntut, mengontrol kalau ada hal-hal yang menyimpang dari publik. Baik. Makanya saya sangat mengapresiasi kepada Pak Jokowi yang merindukan di demo. Di demo, betul ya. Itu, ya. Luar biasa gitu, sangat demokratis negara ini. Ya, seperti itu ya. Baik. Secara linguistik forensik, Bro, demo itu legal atau ilegal sih? Apa? Demo itu legal? Halal. Undang-Undang nomor 9 Ya. tahun 1998 tentang hanya persoalannya di situ ada ekses ya. sepanjang tidak ada akses tetap halal Ya. gitu ya. Akses apa yang membuat demo itu menjadi kejahatan? Tidak ada hubungannya dengan demo, itu ada pasal-pasal lain, ada derivasinya. Oh, Ya, akses apa saja, Bro? Contohnya? Ketika menimbulkan kerugian Ya. untuk personal atau kepentingan umum, yang dituntut itu bukan demonya, ya. Individunya. Perilaku kerusuhannya itu sebagai tindakan Kriminal. Demonya tetap sah ya. demonya tidak gugur sebagai sesuatu yang dimuliakan, Ya. sebagai bagian dari hak dan ekspresi berdemokrasi. Tapi tindakan yang merugikan, taman-taman jadi rusak, ya, menimbulkan luka dan sebagainya, segala macam. Dan itu pun dalam kajian linguistik forensik, tindakan itu harus menimbulkan kerugian material yang terukur. Baik. Ya, seperti itu. Baik, Bro. Ini ada peristiwa demo tadi sah, ada pemberitahuannya, tidak ada kerugiannya, bahkan aspirasinya ditampung, bahkan aparat kepolisian juga ikut menjaga. Sama sekali itu tidak ada akses kejahatannya gitu. Kalau ada akses kejahatannya, paling tidak akan dibubarkan oleh aparat penegak hukum. Ini demonya tidak dibubarkan sama sekali, tidak ada akses kejahatan. Nah, kalau demo yang demikian tadi, yang ada pemberitahuannya, yang ada pengawalan aparat, yang penyampaian aspirasinya juga diterima, yang selesai juga dengan damai, tidak ada kerusuhan, tidak ada macam-macam, tidak ada akses negatif lah begitu. Apakah demo yang demikian kemudian bisa ditafsirkan sebagai demo yang patut disebut atau dikualifikasikan sebagai keonaran? Jika indikator-indikator itu terjadi, karena saya tidak tahu faktanya ya. Jika indikator-indikator itu yang terjadi, ya, maka tindakan demo itu sesuai dengan undang-undang ya. itu tidak berdampak hukum. Tidak berdampak hukum. Dan bukan merupakan dampak dari keonaran begitu. Keonaran dengan demo itu hal yang berbeda ya. Itu bukan sesuatu yang melekat. Baik, Prof. Sebelum dilanjutkan, Prof, keonaran itu di undang-undang tahun 46 itu, ya. Itu demo di Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Ya.